Halo sob, gimana kabarnya? Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari kelas mewah tentunya. Kalian sudah tahu lah dengan logo Apple yang saya tunjukin. Ini adalah iPhone XR 2018. Apakah masih layak di tahun 2021? Simak sob. Let's go. Kenapa bisa saya bilang spesial sob? Yuk kita bahas satu persatu. Karena ini dari keluarga Apple, sudah pasti mewah sob. iPhone XR merupakan produk Apple yang rilis September 2018 lalu, yang artinya sudah 3 tahunan sob sejak dirilisnya. XR adalah produk Apple yang paling murah pada saat itu, katanya orang kaya sob. Dengan harga 8.500.000 di tahun 2021 bisa dibilang masih mahal sob. Tapi di toko online ada yang menjual 7.999.000 atau dibulatkan 8 juta sob. Apakah pantas dengan harga segitu dapat spek yang udah lumayan jadul di tahun 2021 ini? Apple menggunakan chipset buatannya sendiri, yaitu Bionic A12 yang dibantu iOS 14.5. Pastinya lebih baik dibandingkan iOS sebelum-sebelumnya, karena ini iPhone sudah pasti akan mendapatkan pembaruan terbaru setidaknya 2 tahun lebih. Atau iPhone jika mau lebih sob. Bukan hanya iPhone, tapi iPad dan perangkat lainnya mendapatkan jaminan pembaruan hingga 5 tahun ke depan. Coba kalau itu Android, tahun perilisannya sama, sudah pasti udah lama ditinggalin sob. Desainnya juga sudah kekinian sob, dengan layar poni yang tidak akan luntur oleh zaman pada saat ini. Oh iya, layar yang di atas ini berisikan kamera depan, sensor wajah untuk iris scanner, dan dual speakernya. Dulu ada tuh soal isu yang katanya sempat booming sob, karena dengan adanya poni tidak nyaman. Tapi perlahan tapi pasti menghilang sob isu itu. Bahkan produk Android pun mengikuti tren ini sob. Dengan RAM 3GB dan ROM 128 ya, bermain game PUBG jangan ditanya lagi sob, udah sampai HDR Extreme. Iyalah bang, itu kan iPhone. Tapi kalau bermain game HDR Extreme cukup makan baterai. Enak, style di smooth ultra aja sob, udah pasti super duper mulus. Kalau soal game mobilenya sendiri, jangan ditanya lagi sob. Settingan paling tinggi pun dijabanin oleh ini HP, tidak ada patahan atau stuck. Coba buka settingan ini dong. Ada air ultranya bang. Ada dong. Selain performa yang garang tadi, kamera iPhone XR masih bisa banget sob diandalkan untuk tahun 2021 ini. Apalagi videonya super ajib sob. Soal hasil kameranya, pada siang hari membuat hasil orang pengen beli aja nih HP. Warnanya natural, ciri khas Apple, enak dilihat, diameternya luas, dan mudah untuk diedit. Karena ini kelas flagship, sudah pasti spek yang ditaruh semaksimal mungkin agar tidak mengecewakan konsumen. Hasilnya silahkan nilai sendiri sob. Kalau bahas soal OLED-nya masih oke sob, dengan syarat percayaannya cukup. Apalagi dibantu dengan adanya OIS di kamera belakang, dijadikan foto malam tidak gerak. Dengan adanya OIS di kamera belakang menjadikan videonya oke sob. Untuk membuat vlog atau story, orang nggak ngeh tuh kalau videonya pakai HP iPhone. Orang taunya mirrorless. iPhone XR bisa merekam 4K 30 fps, tapi kalau ingin semaksimal mungkin disetel di 1080p 60 fps sob. Hasilnya ajib sob.
Dan ini hasil perekaman kamera belakang iPhone XR di 1080p 60 fps sob. Sudah pasti smooth sekali sob. Ini hasil perekaman kamera belakang dari iPhone XR di 4K 30 fps sob. Untuk hasilnya gimana sob? Stabilisasinya silahkan simak videonya sob. Kamera depan yang beresolusi 7 megapiksel pun agak kurang sob untuk di tahun sekarang. Ibarat flagship tahun kemarin digunakan HP mid-range pada tahun sekarang. Ini hasil perekaman kamera depan dari iPhone XR, hanya mentok di Full HD Bob, 1080p di 60 fps. Untuk hasilnya ini untuk sabar berjalan sob. Ini jam 5 lewat 30 menit tapi masih terang sob. Layar yang berukuran 6,1 inci menggunakan liquid retina IPS LCD hingga 625 nits yang diklaim Apple bisa menyaingi Super AMOLED-nya Samsung. Apakah klaiman Apple terbukti? Ya sob. Dengan hanya menggunakan layar IPS mampu bersaing dengan Samsung. Tapi cuma XR saja sob yang menggunakan layar IPS, kakak-kakaknya menggunakan layar OLED. Cuma frame iPhone XR dirasa masih tebal sob, ditambah dengan adanya bahan kaca di bagian belakang menggunakan Gorilla Glass. Ya membuat genggaman nyaman sob, tidak seperti adiknya yang sekarang iPhone 12 yang digenggam sakit sob. Hasil speakernya gimana? iPhone XR menggunakan dua buah speaker atas dan bawah atau yang biasa disebut stereo. Hasilnya oke banget sob, bassnya dapat, suaranya kenceng dan kualitasnya jernih, ajib banget sob pokoknya. Silahkan dinilai sendiri. Baterai hanya 2945 mAh. Apakah boros? Kalau di logika kita pasti cepat habis sob. Nyatanya secara mengejutkan awet sob. Mungkin itu alasan Apple XR menggunakan Bionic A12 dan layar IPS-nya. Tidak seperti kakaknya yang menggunakan OLED, karena layar IPS tidak begitu memakan banyak daya di sektor baterainya. Untuk dipakai seharian masih kuat sob, tapi kalau untuk bermain game harus ngecas siang hari. Tapi untuk iPhone XR mengecasnya udah lumayan ngebut dan support wireless charging sob. Gimana sob pendapat kalian soal iPhone XR 2018 ini dipakai untuk tahun ini dan tahun kedepannya? Apakah ketinggalan zaman? Kalau menurut saya sih tidak sob. Ini malah recommended banget untuk dipakai. Apalagi yang baru pertama banget mau pegang iPhone. Saya saranin sih ambil yang ini sob. User experience-nya pun tidak mengecewakan. Performanya garang dibandingkan mid-range zaman sekarang. Pengalaman kameranya oke, dan siapapun yang melihat pasti ngelirik di HP. Yang pasti poin pentingnya mendapatkan update hingga 5 tahun ke depan sob. Sekian video kita kali ini bersama tamu spesial. Jangan lupa pantengin terus channel kita sob. Bye.